and the student who are really anti-Sukarno because they know about the corruption at the Sukarno administration at that moment. I think that at that moment we are aware of the mutual interest of our campaign. The student sleep every night and then work very hard, and they just forget all the class, and they give everything for that campaign at that moment. The army was given news what the student want to do, and then when the army said that it's too dangerous, sometimes they stop us. But sometimes the student don't care about the army, so they just go on. And this is first when we criticize the attitude of the Suharto government, they just come to our radio. We criticize from the radio. They shut our radio, and then they arrest 5 of the students. And so many students become frustrated. Let's say after 1967, because they expect the condition become better and better. Ada 2 hal yang membuat saya sulit untuk menulis tentang almarhum adik saya, Su Hokgi. Pertama, karena terlalu banyak yang mau saya katakan, sehingga pasti saya akan merasa kecewa kalau saya menulis tentang dia pada pengantar buku ini. Kedua, karena bagaimanapun juga, saya tidak akan dapat menceritakan tentang diri adik saya secara objektif. Saya terlalu terlibat di dalam hidupnya. Karena itu, pada pengantar buku ini, saya hanya ingin menceritakan suatu peristiwa yang berhubungan diri dengan almarhum, yang mempengaruhi pola hidup saya, dan saya harap, hidup orang-orang lain juga yang membaca buku ini. Saya ingat, sebelum dia meninggal pada Desember 1969, ada satu hal yang pernah dia bicarakan dengan saya. Dia berkata, akhir-akhir ini saya selalu berpikir, apa gunanya semua yang saya lakukan ini? Saya menulis, melakukan kritik kepada banyak orang yang saya anggap tidak benar dan sejenisnya lagi. Makin lama, makin banyak musuh saya dan makin sedikit orang yang mengerti saya. Dan kritik-kritik saya tidak mengubah keadaan. Jadi apa sebenarnya yang saya lakukan? Saya ingin menolong rakyat kecil yang tertindas, tapi kalau keadaan tidak berubah, apa gunanya kritik-kritik saya? Apa ini bukan semacam onani yang konyol? Kadang-kadang saya merasa sungguh-sungguh kesepian. Saya tahu, mengapa dia berkata begitu. Dia menulis kritik-kritik yang keras di koran-koran, bahkan kadang-kadang dengan menyebut nama. Dia pernah mendapat surat-surat kaleng yang antara lain memaki-maki dia sebagai Cina yang tidak tahu diri, sebaiknya pulang ke negerimu saja. Ibu saya sering gelisah dan berkata, Gi, untuk apa semuanya ini? Kamu hanya mencari musuh saja, tidak mendapat uang. Terhadap ibu dia cuma tersenyum dan berkata, ah, mama tidak mengerti.